Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada channel jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan membahas ya permasalahan cindilan murai batu yang mengalami penyakit yang namanya itu mencret ya. Ini saya ada kasus, ada 2 cindilan murai batu saya ini terkena penyakit yang namanya itu mencret teman-temannya. Nah, bagaimana pengobatannya itu sangat mudah sekali teman-temannya. Kalau saya tuh biasanya menggunakan Corvit ya. Tapi itu kalau memang tidak ada di toko ayam atau di tempat tempat perlengkapan ayam, biasanya itu memang obat ayam teman-temannya. Itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya Entrostop ya untuk obat manusia. Nah, ini sudah saya coba dengan cindilan murai batu saya ya, alhamdulillah itu selamat teman-teman ya. Bagaimana cara menggunakannya itu nanti kita akan bahas ya, step by step, bagaimana tahapannya, apa saja yang diperlukan ya. Tapi kita akan bahas dulu kenapa cindilan murai batu tersebut bisa terkena yang namanya mencret. Jadi mencret ini sebenarnya itu karena ada bakteri ya. Bisa jadi itu karena ini ya, ini adalah sumpitnya, ya. Bisa jadi ini karena pingsetnya ini, sumpit atau pingsetnya ini itu kotor ya. Itu enggak kita yang namanya kita rendam menggunakan air panas seperti ini teman-teman ya. Jadi ini salah satu penyebab ya, seperti ini. Dan juga bisa juga karena kita waktu melolongnya itu hanya menggunakan 1 sumpit seperti ini ya, enggak 2 seperti ini. Jadi sumpit yang ini dipakai untuk meloloh dan juga untuk membuang kotorannya. Nah, itu salah teman-teman ya. Jadi kita harus bedakan yang mana untuk meloloh, sumpit yang untuk meloloh atau pingset yang untuk meloloh seperti ini, dan juga untuk membuang kotorannya seperti ini ya. Jadi itu salah satu penyebabnya juga. Atau bisa juga memang karena suhu. Kalau karena suhu, ini sudah saya letakkan ya di dalam box trotolan ini yang khusus cindilan di usia di bawah 5 hari ataupun 7 hari, di bawah 10 hari lah ini pokoknya ya. Yang ini sudah box trotolan yang usia di atas 12 hari ya, sudah belajar terbang, kita pindahkan ke sini. Kalau ternyata dia masih juga seperti ini, masih juga terkena penyakit ya, itu bisa juga karena dia tidak cocok teman-teman ya, tidak cocok dengan pakan full pabrik ya. Nah, maka itu sering sekali teman-teman tuh pakai pakan yang namanya full pabrik itu, kok kenapa makannya rakus tapi kok kelama-lamaan dia akhirnya mati teman-teman ya. Maka rakus tapi tak kurus ya. Ini ya, ini kotorannya nih sudah ada putih-putihnya, ini berak putih juga ini. Tapi ini alhamdulillah ini sudah lumayan teman-teman ya. Jadi saya itu mengobatnya itu menggunakan Entrostop, tapi nanti saya praktekannya, saya jelaskan dulu ini teman-teman ya. Jadi ini trotolan ini sebelumnya itu sudah sampai mejam teman-teman ya. Sampai mejam dia udah enggak ini lagi teman-teman ya. Udah harapan hidupnya itu sudah sangat sedikit sekali. Dan juga bagian dadanya nih kemarin itu sudah benar-benar nyilet teman-teman ya. Tapi ini alhamdulillah ya, alhamdulillah ini sudah sehat ini teman-teman ya. Terus terang aja ini sudah sehat ya. Ini bukan hanya untuk kepentingan konten teman-teman ya, karena ini memang saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Kalau memang obat manusia itu juga bisa digunakan untuk burung. Jadi kalau seandainya tidak ada yang menjual Corvit itu sebenarnya obat untuk diare juga, tapi untuk ayam itu biasanya beli di di toko ayam yang terbesar ya di kota Anda. Itu banyak sekali itu Corvit. Ya, kalau seandainya memang tidak ada, kalian tuh sebenarnya bisa menggunakan ini saja teman-teman ya. Ini karena bukan iklan teman-teman ya. Ini karena memang saya menggunakan ini teman-teman ya. Nanti bagaimana praktek menggunakannya ini saya contohkan seperti apa. Tapi saya jelaskan dulu ya, saya menggunakan ini.
Dan ini sudah 3 kali kejadian seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau mendapatkan gejala penyakit seperti diare ya. Diare tapi tidak komplikasi dengan penyakit pernapasan teman-teman ya. Jadi memang dia benar-benar diare. Kalau dia sudah komplikasi dengan pernapasan itu mempercepat bisa kematiannya, karena bagaimana kita mau melolo obatnya dan juga memberikan makan untuk cindilan mulai batunya kalau cindilan tersebut terkena juga penyakit pernapasan, itu sangat sulit sekali. Makanya itu ini hanya terkena penyakit namanya diare teman-teman ya, seperti diare ya, mencret ya, itu kotorannya itu mencret teman-teman ya. Dan juga bagaimana ciri-cirinya dia terkena penyakit diare itu kotorannya itu mencret teman-teman ya, hanya berupa air walaupun ada kotorannya berwarna kuning. Itu baunya tuh sangat busuk sekali dan masam teman-teman ya. Dan perhatikan ya, kalau sudah mendapatkan gejala seperti itu teman-teman harus segera beri namanya Corvit ataupun Entrostop. Nah kalau saya ini kan nggak ada Corvit, jadi saya berikan Entrostop ya. Jadi gejalanya seperti itu. Kalau memang dia terkena penyakit mencret, itu segera teman obati. Ya ini belum pulih benar ini teman-teman ya. Tapi sudah lumayan, karena kemarin ini sudah udah males sekali makan teman-teman ya. Nanti saya contohkan seperti apa ya. Ini saya jelaskan dulu ya. Ini obatnya. Nah, kebetulan ini burung ini sudah lapar. Kita langsung saja ya. Bagaimana? Oke teman-temannya, itu tadi penjelasan saya. Nah kali ini kita akan memberikan pakannya untuk burung namanya sakit ini mencret seperti ini. Jangan kita berikan kerutu teman-teman ya. Ini saya teman-temannya, karena kerutu itu sudah mengandung banyak cairan, sudah mengandung banyak airnya. Nah bagus ya teman-teman, itu bisa diberikan jangkrik ataupun cacing. Tapi kalau saya pribadi saya lebih memilih cacing. Kenapa? Karena cacing ini memiliki tekstur daging yang sangat kenyal seperti ini teman-teman ya, dan lebih cepat memulihkan kondisinya karena proteinnya itu lebih tinggi ya teman-teman ya. Ini nanti kita akan tuangkan menggunakan air panas, lalu kita potong kecil-kecil ya. Tonton terus ya. Oke ini teman-temannya, ini saya tuangkan air panas seperti ini. Nah, air panas seperti ini sebenarnya itu bisa sedikit melunakkan dagingnya, dan juga coba lihat ini ya, lebih menghilangkan kotoran kalau memang ada sedikit di cacing tersebut ya, dan juga menghilangkan salah satunya menghilangkan lendir teman-teman, karena cacing ini kan berlendir. Jadi untuk menghilangkan lendirnya itu kita harus menggunakan namanya air panas seperti ini. Dan saya kalau ada burung yang sakit seperti ini teman-temannya, saya selalu berikan cacing seperti ini teman-teman. Itu mencret teman-temannya, kalau mencret ya, apalagi mencret seperti ini, saya selalu berikan cacing seperti ini teman-temannya. Memang saya dari dulu kalau meloloh murai batu tuh, baik itu yang di dalam tangkaran itu pasti saya utamakan menggunakan cacing dulu ya. Kerutunya tuh saya batasi kalau memang dia lolohan induk. Ini alhamdulillah ini sudah lumayan teman-teman ya. Kemarin itu saya nggak sempat rekod, dia posisi lagi sekarat teman-teman ya. Itu sayang sekali. Kalau memang bisa kemarin itu saya rekod, aduh bisa ini ya, mantap sekali teman-teman ya. Karena memang bukan saya memang ini mengkondisikan throttle tersebut untuk sekedar konten, ini enggak teman-teman ya, karena ini memang kejadiannya seperti ini ya. Karena kemarin itu sekarat teman-teman ya, sekarat, sayangnya itu enggak saya rekod waktu dia sekaratnya itu teman-teman ya. Dan saya langsung kasih obat yang namanya Entrostop ini ya, alhamdulillah hitungan besoknya atau besok paginya itu sudah lumayan. Oke kita kembali lagi ke cacing ya. Nah ini cacingnya kita potong-potong ya, kita potong halus. Oke teman-temannya, coba perhatikan teman-temannya, ini cacingnya, karena ini terlalu banyak airnya, jadi kita sepertikan dulu, kita tiriskan di kertas kosong seperti ini supaya untuk menghilangkan sedikit kadar airnya. Nah yang jadi pertanyaan itu kenapa saya lebih suka meloloh cindilan tersebut menggunakan cacing seperti ini ya.
apalagi posisi ini mencret. Yang pertama alasan saya kenapa, karena cacing ini kan banyak dagingnya teman-temannya, sudah saya jelaskan tadi. Otomatis kita harapkan supaya apabila dia nanti dicerna itu supaya kotorannya itu lebih padat teman-temannya. Kalau kita menggunakan yang namanya kroto itu sudah banyak cairannya, gimana dia mau padat kotorannya teman-temannya, dia pasti cair lagi teman-teman, karena posisi dia posisi cindilannya itu lagi sakit mencret. Maka itu kita butuh agak sedikit padat seperti ini bagusnya cacing. Kalau dia menggunakan jangkrik itu bisa juga, tetapi gizinya masih kalah di bawah dengan cacing seperti ini. Nah, cacing ini lebih cepat memulihkan ya, apalagi trotolan yang sakit nyilet, dia untuk mengembalikan kondisinya seperti semula supaya cepat berisi badannya, biar cepat ngisi, bisa gemuk lagi, itu menggunakan cacing seperti ini. Nah, kapan kita menggunakan namanya obat estrotopnya itu nanti setelah kita lolokan cacingnya. Jadi kita lolokan dulu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sudah sedikit berkurang ya, sedikit berkurang seperti ini. Jadi kita tinggal lolokan saja ya, secukupnya saja teman-temannya, sedikit-sedikit, jangan. Ini sudah lumayan teman-teman. Kalau kemarin kalau sempat kemarin itu saya videokan, sebenarnya sudah antara, nah ini dia buang kotoran teman-teman ya, kita lihat dia buang kotoran. Nih kotorannya udah sedikit padat teman-teman ya, udah lumayan ini, tapi masih sedikit putih-putih seperti ini. Jadi kita harus masih tetap kita obati. Nah ini ya masih sedikit ya, ini masih berak putih ya, masih berak putihnya ini masih sakit ini tandanya teman-teman ya. Kemarin itu lebih parah lagi teman-teman, ini sudah lumayan, makanya itu kita harus obat nih. Ini mencetnya masih nih ya, ini masih. Ntar kita ambil dulu burungnya ya, teman-temannya. Ini masih nih, lihat ini masih mencret ya, kita bersihkan dulu ya duburnya. Oke teman-temannya, tadi sudah kita bersihkan. Nah jangan lupa kalau seandainya di sini banyak kotorannya, itu segera kita harus ganti, jangan sampai dia basah teman-temannya. Jeraminya seperti ini juga, ini saya lapisi juga. Ini udah mau belajar terbang teman-temannya. Dan ini kemarin hampir tewas teman-temannya akibat mencret ya. Jadi seperti ini teman-temannya, kita harus bersihkan seperti ini. Jangan lupa kita lolokan lagi. Kita lolokan lagi. Waduh, ini udah mau terbang yang ini. Nah ini masih mau buang air besar juga. Kita lihat kotorannya. Udah lumayan teman-temannya. Alhamdulillah. Jadi ini sudah lumayan kotorannya, udah nggak terlalu lagi mencret. Kalau kemarin itu sudah bau mencret teman-temannya. Maka itu ya, cacing ini sebenarnya kenapa? Ya itu tadi, biar kotoran itu sedikit padat. Kalau kita berikan dia kroto, gimana kotorannya mau padat ya, sedangkan kroto kan banyak cairannya. Nanti seandainya kalau dia sudah mau pulih, baru kita kasih kroto juga, cacing kroto ataupun bisa juga ikan. Nah, sepengalaman saya teman-temannya, berdasarkan pengalaman saya, dari penyakit yang namanya mencret ini, itu biasanya itu karena mungkin dia nggak cocok dengan pakan pur pabriknya, karena seringkali memang trotolan ini mencret akibat pakan pur pabrik ya. Bisa jadi karena dia nggak cocok, bisa jadi itu kita membelinya tuh dapat yang palsu, dan bisa jadi juga mungkin kualitas pakan pabriknya itu, pur pabriknya untuk lolohan cindilan itu sudah berkurang. Makanya itu syarat saya, boleh nggak kita meloloh pakan pabrik itu boleh teman-teman ya, boleh, tetapi teman-teman itu jangan 100% mengandalkan pakan pabrik tersebut. Jadi kita harus juga selingkan, bisa diselingkan dengan kroto, bisa diselingkan juga dengan
cacing ataupun jangkrik itu bisa diselingkan. Kalau saya pribadi, kalau misalnya seandainya nggak banyak pekerjaan, lagi libur kantor juga, kalau saya tetap kembali lagi ke pakan full app teman-teman ya. Jadi kalau pakan pabrik itu ketika saya tidak sempat meloloskan itu istri saya pasti melolosnya menggunakan pakan pabrik. Tetapi saya bilang sama beliau, sama istri saya itu harus diselingi. Kalau kita 100% mengandalkan namanya pakan pabrik itu sulit teman-teman ya. Itu untung-untungan ya. Saya tidak mau menyebutkan mereknya apa, pokoknya pakan pabrik itu memang bagus juga, tapi ya kalau nggak diselingi ya gimana ya, seperti kita contohkan seperti anak bayi ya. Jika kita kasih dia susu merek A, itu tiba-tiba dia mencret, jadi tandanya dia nggak cocok ya. Kita kasih susu B, ya alhamdulillah dia kotorannya sudah padat. Nah jadi seperti itulah teman-temannya. Secara logikanya itu bisa jadi dia tidak cocok, bisa jadi memang kualitas purnya sudah berkurang, atau memang bisa jadi karena cuacanya. Kalau seperti saya ini kan sudah menggunakan box seperti ini teman-teman ya, dengan suhu yang sudah sangat stabil, yang sudah saya atur dengan suhunya 31 derajat Celcius seperti ini teman-teman ya. Sudah saya atur seperti ini teman-teman ya. Baik yang di sini, ini yang di sini. Yang kali ini di bawah untuk 10 hari, yang ini sudah di atas 10 hari, udah mau belajar terbang. Dan juga dia masih terkena namanya mencret seperti ini, berarti bukan karena faktor suhu ya. Dan memang ada mungkin faktor pakannya tadi, pakan full pabrik tadi mungkin dia nggak cocok. Makanya itu teman-teman kalau bisa sudah mendapatkan gejala yang namanya mencret seperti ini, dengan tanda-tanda yang tadi sudah saya sebutkan di awal tadi, dia mencret, baunya sangat pekat sekali, itu merupakan salah satu tanda-tanda burung tersebut mengalami namanya penyakit mencret. Ini obatnya teman-temannya, ini bisa kita bagi 4. Kita buka dulu. Ini Enterostop ya, ini banyak sekali jualnya di warung ataupun apotek. Tapi saran saya teman-teman belinya itu di warung di apotek ya, di apotek terbesar di kota teman-teman ya, atau di apotek lah pokoknya. Lihat aja di apotek. Kalau baunya itu bau jamu nih teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya overdosis atau apa ya, enggak ya, karena saya sudah buktikan sendiri ya. Totolan mulai batu saya itu saya kasih saya larutkan dulu ini namanya bekas cawan ini yang berisi air panas, cawan gelas ini ya, apa ya, bisa menggunakan cawan atau apa namanya ini, pet apa ya, nggak tahu saya namanya, ini pokoknya bekas obat. Jadi ngambilnya seperti ini ya. Nah ini disedot seperti ini, kita letakkan ini obatnya di dalam sini. Nah untuk airnya itu saya gunakan seperti ini. Kalau nggak ada wadah ini ya bisa ya, kira-kira saja teman-teman ya. Kalau teman-teman ragu menggunakan setengah seperti ini, teman-teman bisa bagi lagi menjadi 2. Nih saya bagi 2, kita larutkan ya ke air. Kita larutkan ke air seperti ini, kita kocok-kocok ya, seperti ini. Tapi kalau saya sih langsung setengah saja ya. Kalau saya setengah teman-teman ya. Kalau teman-teman ragu bisa dibagi lagi ya, setengah tadi bagi menjadi 2 lagi. Kalau saya setengah aja, karena dia kalau setengah itu agak sedikit kental ya. Kalau sedangkan kita setengah dibagi lagi jadi 2, enggak keruh seperti ini ya. Jadi takutnya obatnya itu nanti enggak kemakan sama cindilannya. Jadi hanya airnya aja. Makanya itu saya bilang ini setengah. Lagi pula ini baunya juga seperti jamu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau memang teman-teman ragu, ya bisa setengah itu dibagi menjadi 2 lagi ya, atau 1 pil dibagi menjadi 4. Nah seperti itu teman-teman ya. 1 tablet itu bisa menjadi 4. Oke, kita langsung obati saja. Tadi kan ini sudah diberi 2 ini sudah diberi pakannya. Sekarang kita berikan obatnya ya. Ini obatnya, kita sedot seperti ini. Lalu kita teteskan ke mulutnya seperti ini. Jadi gampang sekali teman-teman ya.
biar aja sedikit-sedikit, pasti dia minum. Nah tuh lihat ya, dia minum sedikit-sedikit seperti ini teman-teman ya. Jadi kita obatnya itu emang seperti ini teman-teman ya. Ini ya, ini ya, lihat ya. Nah teman-teman ya, jadi kalau bisa teman-teman, kalau memang ada cindilan murai batu yang mengalami sakit mencret seperti ini, memang benar-benar sakitnya mencret, teman-teman itu bisa mengobati menggunakan instrotop kalau memang tidak ada namanya Corfit ya. Corfit kalau salah nama obatnya, itu belinya di toko ayam ya. Kalau saya gampang aja pakai obat warung lah kasarnya, menggunakan instrotop. Nah berapa kali kita melakukan pengobatan? Jadi sehari itu 2 kali saja ya. Pagi setelah kita namanya memberikan pakan cacing tadi, baru kita kasih obat. Jadi kita isi pakan dulu, baru kita kasih obatnya instrostop yang sudah kita cairkan menggunakan air hangat ya. Baru seperti ini. Berapa kali berapa tetes ya, sekiranya saja teman-teman ya, nggak ada aturannya teman-teman ya, sekiranya aja. Kira-kira dia sudah cukup, sudah benar-benar dia sudah nelan obatnya. Dan ini keduanya ini sudah benar-benar parah teman-teman ya. Kemarin itu sudah ngantuk semua nih teman-teman ya, sudah ngantuk, sudah mau lewat lah ibarat kata tuh, sudah memang mau ajan lah ya. Tapi kita tetap berusaha, kita obati ya, alhamdulillah ya. Dengan keterbatasan dalam artian obatnya itu posisinya itu malam yang mendadak, kalau tidak segera kita obatkan belum bisa mati ya. Kalau memang harus menggunakan obat namanya Corfit itu ya Pak, beli di toko ayam itu adanya saya instrostop. Jadi saya coba menggunakan instrostop ya, alhamdulillah dia sudah 3 kali kejadian seperti ini saya obati menggunakan instrostop, alhamdulillah terselamatkan ya. Nah sampai kapan kita berhenti mengobati trotolan murai batu tersebut? Jadi kita berhenti mengobati trotolan murai batu tersebut ketika kotorannya, pupnya itu sudah padat teman-teman ya, baru kita bisa hentikan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau memang seandainya kotorannya itu pertama dia bau, masih bau, tetap kita harus obati. Bau dan mencret tetap harus kita obati. Dan seandainya dia sudah baunya sudah hilang tapi mencretnya juga masih ada, masih tetap kita obati ya teman-teman ya, sampai benar-benar kotorannya tersebut padat. Dan ingat teman-teman ya, kita harus menggunakan yang namanya cacing, karena saya menggunakan cacing supaya kotorannya lebih padat. Kalau kita menggunakan kroto itu dia kan cair teman-temannya, otomatis yang dikeluarkan juga cair. Gimana mau jadi kotorannya padat kalau sumber pakannya tadi yang di sana tadi itu namanya sudah banyak cairannya ya, dia sulit sekali untuk menjadi padat. Itu saran saya anjurkan sekali teman-teman itu kalau mendapatkan kejadian seperti saya ini, terkena penyakit mencret seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cacing ya. Jadi jangan khawatir teman-temannya, yang penting kita berusaha. Kalau memang dia masih rezeki kita ya syukur, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah ini saya sudah kejadian seperti ini 3 kali ya, saya obati menggunakan instrostop seperti ini. Ini instrostop yang seperti ini ya berhasil teman-teman ya. Makanya itu saran saya menggunakan instrostop seperti ini saja. Saya belinya ini di apotik teman-teman ya. Tapi saran saya teman-teman belinya di apotik, jangan belinya itu di warung ya. Tapi kalau memang kepepet ya pastikan saja memang obat tersebut memang benar-benar original ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya, saya mengobati cindilan murai batu yang mengalami sakit mencret seperti ini ya. Ini tebakan saya kemungkinan besar karena nggak cocok dengan pakan purnya teman-teman ya, pakan pur ya, karena sudah sering kali ya kasih pakan pur jenis tersebut anakannya mencret ya. Sebelumnya ini
Totalnya tuh sudah mati akibat mencret seperti ini ada hampir 13 ekor teman-teman ya. 13 ekor tuh mati karena mencret seperti ini ya. Tapi kalau memang mencretnya itu hanya sekedar mencret ya, bukan dia komplikasi dengan pernapasan. Jadi hanya memang benar-benar sakitnya itu mencret. Kita obati menggunakan Enstrostop ini yang mudah-mudahan ya dia selamat. Walaupun dia ini ada putih-putihnya mencret, tapi ada putih atau berak putih kata kita, kata kita tuh berak putih ya. Itu nggak apa-apa, bisa juga menggunakan Enstrostop seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itulah tadi video saya bagaimana mengobati cindilan murai batu apabila terkena namanya penyakit mencret ya. Jadi selain kita memberikan obat yang memang untuk khusus hewan, ternyata obat manusia seperti Enstrostop itu bisa juga cocok untuk murai batu. Tapi memang takarannya ya kita bisa batasi. Jadi misalnya satu pil itu bisa teman-teman bagi setengah ataupun dibagi menjadi 4. Kalau saya tuh setengah saja teman-teman ya, karena dikhawatirkan obatnya tadi itu sudah cair ke airnya itu enggak, waktu kita ngelolo ke cindilannya tuh enggak kurang banyak obatnya yang masuk ke dalam tubuh cindilannya. Maka itu saya setengah itu saya bagi menjadi satu itu saya bagi menjadi 2, setengah itu saya kasihkan obatnya ke dalam larutan air yang ini. Nah biar dia cair ya, ini pakai air hangat baru kita lolokan ya. Jadi seperti ini teman-temannya. Bagaimana cara saya mengobati cindilan burung murai batu yang terkena penyakit mencret. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kalau memang nggak ada obat khusus memang untuk hewan, apalagi untuk khusus memang untuk burung, ataupun juga sudah pernah dicoba menggunakan obat-obat yang lainnya dan juga tidak berhasil, teman-teman bisa menggunakan Enstrostop seperti ini ya, obat warung kasarnya itu ya. Tapi saya belinya Enstrostopnya tuh di apotik ya, karena dikhawatirkan kalau di warung kan sudah nantinya takutnya ada oplosan. Kalau dia di apotik itu kan sudah melalui pengawasan teman-temannya, obat-obatan yang lalu lintas melalui apotik itu ya sudah pengawasannya cukup ketat ya. Kalau di warung ya tahu sendiri namanya di warung teman-temannya. Lebih baik teman-teman untuk obatnya itu beli saja di apotek. Oke teman-temannya, sekian dulu video kita kali ini, bagaimana mengobati cindilan murai batu yang terkena penyakit yang namanya mencret ataupun berak air ataupun juga berak putih, berak kapur seperti ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi seluruh kicau mania, khususnya peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.